Oke, yang pertama kita lihat muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Muskulo artinya otot, sedangkan skeletal artinya yaitu tulang. Muskuloskeletal adalah jaringan otot tubuh dan berhubungan dengan tulang atau kerangka. Sistem muskuloskeletal juga berkaitan dengan sistem pergerakan. Ada 4 poin atau 4 bagian yang saling berkaitan sehingga timbullah suatu gerakan. Kita bisa berjalan, kita bisa berpindah dari duduk berdiri atau dalam kondisi berbaring. Itu karena adanya kerjasama antara saraf, tulang, sendi, dan otot. Fungsi umum dari tulang, yang pertama adalah dia sebagai formasi kerangka. Formasi sendi-sendi, tulang juga merupakan tempat menempelnya otot-otot. Kemudian sebagai pengungkit, artinya kita bisa berdiri tegak, juga penyokong dari berat badan. Kemudian dia sebagai proteksi atau pelindung, ini berkaitan tentang organ-organ vital. Contoh misalnya ada otak, pada organ otak dilindungi oleh tulang bagian tengkorak. Kemudian ada paru-paru, jantung dilindungi oleh tulang torak di sana. Hemopoiesis, tulang juga merupakan tempat pembentukan sel darah. Salah satunya ada eritrosit. Selain itu dia juga sebagai imun, karena tulang juga menghasilkan granulosit yang fungsinya adalah melawan kuman, hubungannya nanti ke imunitas tubuh. Dalam tulang juga menyimpan cadangan mineral yang paling banyak yaitu kalsium. Sekarang masuk ke fungsi khusus tulang. Kalau tadi fungsi tulang secara umum, ini adalah fungsi khusus dari bagian tulang. Contoh misalnya dari sinus-sinus paranasalis di bagian hidung bisa menimbulkan nada pada suara. Pada gigi fungsinya bisa memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Tulang kecil telinga yaitu dia bisa mengkonduksi gelombang suara. Kita bisa mendengar suara karena adanya tulang-tulang pendengaran di sana. Sehingga dihantarkan sehingga sampai masuk ke bagian dalam telinga sehingga diinterpretasikan oleh otak, kita bisa mendengar suara atau bunyi. Kemudian khusus pada wanita, tulang panggul ya, terutama pelvis, nanti dia adalah untuk memudahkan proses partus atau persalinan. Faktor pertumbuhan tulang, ada beberapa faktor dipengaruhi oleh yang pertama herediter atau keturunan, kemudian asupan nutrisi juga, terutama kalsium, ada faktor endokrin, hormon-hormon di sana juga berpengaruh. Salah satunya ada hormon pertumbuhan misalnya. Kemudian ada faktor sarafan, faktor mekanis, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada tulang, osteoporosis misalnya. Oke, perhatikan gambar ini. Ini adalah bagian dari tulang manusia, mulai dari tengkorak sampai ke ujung kaki, ya, pergelangan kaki. Total tulang manusia ada 206 buah. Pembagiannya seperti ini. Tengkorak, hyoid, vertebra, ada tulang rusuk atau tulang iga. Ini yang dilihat dari aksial. Ada tulang sternum. Oke, tadi pembagiannya aksial. Pembagiannya seperti ini. Ada tulang belakang vertebra, di bagian ada cervical, thorax, lumbar, sacrum. Kemudian ada tulang iga, di bagian ada tulang jati, melayang, dan sebagainya. Ada tulang dada, sternum, 1 buah.
Kemudian yang kedua yaitu dari appendicular skeletal. Ini berhubungan dengan ekstremitas atau alat gerak. Ekstremitas atas, ini ada sendi tulang bahu, jumlahnya 64. Ekstremitas bawah termasuk tulang panggul 62. Kalau dibuat seperti ini. Atas ada scapula, ada clavicula, ada humerus, radius, ulna, carpalis, metacarpal, phalangus. Sedangkan untuk di kaki atau ekstremitas bawah ada femur, fibula, tibia, patella, tarsal, metatarsal, phalangus. Ini yang di bagian pergelangan kaki ada tarsal, metatarsal, dan phalangus. Patella ini di bagian lutut. Oke, jadi bisa disimpulkan fungsi tulang yaitu dia melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak, kemudian dia bisa melakukan pergerakan tentunya dengan kombinasi dari lainnya, ada otot, sendi, dan saraf tadi, kemudian dia sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan bergerak. Berdasarkan jaringannya, tulang dibagi menjadi dua, ada jaringan kompak atau jaringan padat. Itu ada tulang pipi dan tulang pipa. Sedangkan yang jaringan spon itu nanti ada ujung dari tulang pipa, kemudian ada tulang pipi seperti scapula, cranium, sternum, dan tulang rusuk. Jadi dibagi dua, ada yang padat, ada yang berbentuk spon berdasarkan jenis jaringannya. Kemudian ada istilah namanya periosteum. Nah, ini adalah tempat bagian tulang yang terdapat pembuluh darah. Kemudian juga tulang ada yang dinamakan cartilago atau tulang rawan. Pembagiannya kita lihat, oke, ada 3 pembagian tulang rawan. Ada tulang rawan hialin, itu kuat dan elastis, terdapat di ujung tulang pipa. Sedangkan yang fibrosa, dia berupa rongga dari cawan-cawan, contohnya ada tulang panggul. Sedangkan yang tulang rawan elastik, contohnya daun telinga, epiglotis, dan faring. Jadi ada 3 pembagian dari tulang rawan. Oke, perhatikan gambar ini, kita masuk ke struktur tulang. Oke, paling ujung itu ada istilah namanya epifisis. Kemudian agak ke tengah ada metafisis dan bagian tengah tulang yaitu diafisis. Ini pembagiannya. Kemudian dari bagian luar ke dalam, bagian luar itu ada korteks nantinya, kemudian masuk lagi ada periosteum yang terdapat pembuluh darah tadi, kemudian masuk ada kompak bone di sini, kemudian masuk lagi, sana ada bone marrow, ada yang red marrow, yang dalam adalah yellow marrow. Akan yang bagian dalam ada endosteum. Oke, lanjut ke sel-sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteoblast, kemudian ada osteosit, yang ketiga ada osteoklast. Jadi sel-sel penyusun tulang itu ada 3 macam. Yang pertama osteoblast, dia adalah untuk mengendapkan kalsium dan fosfat ke dalam matrik tulang. Sedangkan osteosit dia hanya sebagai lintasan. Sebagai lintasan atau jalur untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Sedangkan yang sel terakhir yaitu ada istilah namanya sel osteoklast. Fungsinya apa? Dia untuk memecah metrik sehingga tulang kalsium fosfat tadi bisa terlepas ke dalam darah. Ini beberapa kelainan pada tulang belakang khususnya ada vertebra. Ada istilah namanya lordosis. Lordosis berarti gambarnya seperti ini. Dia bungkuknya ke arah belakang, tulangnya agak ke depan. Kemudian ada skoliosis atau berbentuk huruf S ke samping. Terakhir ada kifosis, ya ini bungkuk tulangnya bengkok ke arah belakang. Kelainan tulang belakang ini bisa disebabkan karena faktor kebiasaan juga bisa ya. Posisi duduk misalnya itu juga bisa mempengaruhi dari kelainan tulang atau aktivitas sehari-hari, misal pekerja yang kerjaannya adalah mengangkat
sesuatu berat melalui punggungnya, maka lama-kelamaan akan merubah bentuk dari vertebranya atau tulang belakang. Kemudian ada gangguan artritis. Ini sudah masuk sendi ya. Nah, ini antara hubungan tulang dan sendi, di mana ada rasa nyeri di antara hubungan tulang satu dengan tulang satu. Biasanya akan tampak ada pembengkakan di sini, inflamasi antara sendi-sendi hubungan tulang satu dengan yang satu. Yang sering adalah di bagian jari, tangan. Osteoporosis, saya rasa sudah tidak asing dengan istilah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang istilahnya ya. Kenapa? Karena karena susunan tulang sudah mengalami penurunan, khususnya bagian dari kalsium. Karena semakin menua, maka komposisi tulang juga akan semakin memudar. Ini contohnya, ini adalah tulang normal, bagian ini tulang normal, kemudian yang ini adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Bisa kita lihat perbedaannya, ini masih padat, sedangkan ini sudah ada rongga-rongga. Ini sama, ini yang normal, kemudian osteoporosis juga ada rongga-rongga. Ini dilihat dari sel-selnya, ini rapat, ini masih ada rongga-rongga untuk yang osteoporosis. Sehingga rentan sekali keropos atau patah tulang, biasanya pada pasien-pasien yang sudah lansia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu otot. Otot terdiri dari sistem otot itu sendiri, kemudian ada fascia, kemudian ada tendon. Fascia nanti yang melapisi otot, tendon yang menempel pada tulang. Oke, fungsi dari otot, gerakan volunter dan dapat menegakkan tubuh. Bagian besar pada tulang, kemudian dia bisa dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Otot khusus, otot jantung nanti dijelaskan pada pembagian jenis-jenis otot. Oke, otot itu ternyata bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi. Apa maksudnya? Oke, kontraksi berarti otot itu bisa membesar, mengeras, memendek. Relaksasi itu mengecil, lunak, dan memanjang. Kontraksi misalnya saat kita sedang melakukan aktivitas olahraga. Ya, olahraga, kontraksi, sehingga kita pada olahragawan misalnya bisa sampai berotot itu karena sering dilatih kontraksi. Sebaliknya pada kondisi kita istirahat, maka otot akan relaksasi. Dengan ciri-ciri tadi mengecil, lunak, dan memanjang. Fungsi otot yaitu menghasilkan pergerakan, menyokong posisi badan dan postur, menyokong jaringan lembut, mengatur regulasi suhu badan. Nah, ini kita masuk ke jenis otot. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Kita bahas satu-satu. Otot polos, yang perlu teman-teman ingat adalah kalau otot polos berarti dia bekerja di luar kesadaran manusia, tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, otot pada saluran usus, saluran pernafasan, saluran kencing, atau berkemian. Kita tidak bisa mengendalikan saluran pernafasan. Contoh, misal ada faring-laring, ada paru-paru, kita kendalikan tidak bisa karena itu di luar kesadaran kita. Gambarnya seperti ini. Ini adalah otot polos, gambaran dari otot polos. Selanjutnya yang kedua ada otot lurik. Nah, ini otot luri itu yang berbeda dari otot polos. Kalau otot polos tadi di luar kesadaran atau di luar perintah, kalau otot luri ini ya dikendalikan di bawah perintah otak. Ini bisa kita kendalikan gerakannya. Contohnya misal gerakan otot di ekstremitas, di tangan, di kaki, kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita sesuai kehendak kita ya. Berbeda halnya tadi terkait otot polos, seperti saluran pencernaan, saluran pernafasan tidak bisa kita kendalikan. Gambarnya seperti ini, bentuknya lurik, ada garis-garisnya, maka itu adalah otot lurik. Terakhir ada otot jantung. Sesuai namanya otot jantung berarti dia khusus ada di organ jantung. Ya, sama seperti otot polos, dia tidak bisa dikendalikan, artinya di luar kendali kita. Karena jantung tentu kita tidak bisa mengendalikan jantung, kita berhenti dulu, kemudian bergerak lagi, berhenti lagi, tidak mungkin bisa seperti itu ya. Karena kalau otot jantung dia sudah bekerja secara otomatis. Gambarnya seperti ini, ada nuklainya di bagian-bagian sel ototnya.
Oke, ini penjelasannya tadi bisa dibaca sendiri. Sama tadi ada otot luri, otot polos, kemudian tambahan otot jantung. Oke, masuk ke fascia. Tadi sudah sampaikan, fascia adalah jaringan yang membungkus atau mengikat jaringan lunak. Fungsinya mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak, dan menyediakan tempat peredaran darah dan syaraf. Oke, kita lanjutkan. Tendon. Tadi fascia sudah, sekarang masuk ke tendon. Tendon adalah pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastis ya. Fungsinya apa? Untuk memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitar sendi. Oke, masuk ke bagian sendi. Sendi secara garis besar dibagi dari 3. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati berarti dia tidak bisa bergerak. Sendi kaku bisa bergerak tapi terbatas. Sedangkan sendi gerak atau diatoris dia dapat bergerak secara bebas. Contohnya, oke, kita masuk ke sendi yang gerak. Misalnya ada 5 jenis. Saya sebutkan sebagian saja. Ada sendi peluru, contohnya ada di bahu ya, antara di lengan atas atau panggul dan paha. Kemudian ada sendi engsel, ada di siku, ada di lutut. Juga ada sendi putar, contohnya di tulang leher. Ada sendi geser di sendi pada tulang belakang. Kemudian juga ada sendi pelana, yaitu sendi pada ibu jari. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait sistem muskuloskeletal secara sederhana, mereview kembali terkait tulang, otot, kemudian sendi, dan ini jenis-jenis sendinya. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.